Akan mute sampai akhir aja. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Agar pertemuan virtual ini tidak menjadi sia-sia, maka terlebih dahulu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada manusia terbaik, kekasih muslimin dan muslimat Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, yang terhormat dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Neti. Ya, terima kasih. Dan juga assalamualaikum buat bapak-bapak yang lain. Ada Bapak Erman, Bapak Joko, Bapak Erman lagi, Bapak Raflis, dan juga Akang Yayi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat ISDN yang kami banggakan, berjumpa lagi dengan program andalan dalam kajian gramatikal Al-Quran di ISDN. Kali ini saya akan membersamai sahabat-sahabat semua untuk tolabul ilmi kepada guru kita, Ustadz Rizal Al-Hasani. Dengan demikian, segera kita simak sama-sama dengan baik kajian gramatikal ini. Untuk itu, supaya mempercepat semuanya, mempercepat waktu dan tak sabar ingin segera belajar, mangga kepada Ustadz Rizal Al-Hasani kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Syukron Mbak Neti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, tim Al-Hasani dan tuan rumah ISDN, Bang Yogi dan staf. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita semuanya, berupa sehat badan, panjang umur, dan istimewa Islam dan iman kita. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW, seorang uswatun hasanah bagi kita, contoh suri teladan yang membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Baik, teman-teman sekalian, kita pada siang hari ini kita kembali kepada bahasan ayat, dan pada kali ini kita sampai kepada ayat keempat. Nah, sebelum kita membahas ayat, sebagaimana biasa, saya minta kepada Pak Erman langkah-langkah dalam latihan. Itu tips latihan itu sangat bermanfaat membantu kita dalam membahas ayat-ayat yang akan kita bahas nanti. Pada Pak Erman, saya persilakan dulu untuk menyebutkan tipsnya. Silakan Pak Erman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya bacakan tips latihan. 1. Tulis ayat yang akan ditambahkan di dalam buku khusus. 2. Penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan kata. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Akar kata, bila berawalan mu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Tulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Oke, terima kasih Pak Erman. Jadi tulis dulu ya, saya sengaja memperbanyak waktu dan tulis tadi.
Pada kesempatan berbahagia ini kita bahas ayat 4. Baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Benar ya, Pak Herman dan Bapak yang lain? Ayat Al-Baqarah ayat 4 benar ya? Ya. Oke. Nah, sekarang tugas pertama kita penggal dulu. Nah, karena di gramatika jadi tata bahasanya kita penggal dulu. Kenapa harus dipenggal? Karena berbeda dengan gramatikal bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita udah tahu Bapak Budi membaca buku. Kita udah tahu Bapak dengan Budi terpisah, membaca terpisah, buku terpisah. Kalau Quran enggak, karena hurufnya bisa disambung-sambung. Dan ada huruf yang tidak bisa disambung. Nah, maka itu kita harus memenggal dulu. Ayo, walazina, kita penggal dulu. Satu kata. Walazina, satu lagi satu kata ya. Yu'minuna. Nah, kenapa yu'minuna kita penggal? Karena yu dengan wawna itu satu kata. Jadi ini depannya, ini akhirnya, maka seperti itu. Bima, bi huruf. Nah, sebab Pak Herman, bi huruf, ma huruf. Nah, unzila itu kata kerja. Unzila, ilaika, ilai, dan ka. Nah, kemudian wa satu, ma satu, unzila satu, min satu, kabli satu, ka satu, wa satu, bi satu, al akhirati satu, hum satu, yukinun satu. Nah, sudah terpenggal. Supaya apa? Supaya artinya bisa utuh ya. Nah, sekarang kita berikan judul terhadap judul terhadap penggalan kita tadi. Wa apa dia? Huruf. Oh, singkat dengan aha. Apa artinya kita langsung aja artikan apa? Artinya apa? Dan. Rasanya setiap umat Islam kalau baca Quran wa itu nggak ada yang nggak tahu artinya wa. Kalau ada yang nggak tahu arti wa itu namanya kebangetan, keterlaluan ya. Kalau ada orang Muslim baca Quran lalu nggak tahu arti wa itu namanya keterlaluan. Wa, oke, dan allazina itu judulnya kata penghubung. Kata penghubung artinya apa? Orang-orang yang. Bahasa Inggrisnya itu Pak Joko who, ya Pak Joko who. Nah, orang-orang yang. Orang-orang yang. Nah, nanti Pak Joko di bahasa Inggris itu who-nya berapa macam yang kita bandingkan dengan who-nya bahasa orang-orang yang. Yuk minuna. Kalau ketemu kata kerja tadi Pak Iman bilang dibahas 4 poin. Nah, ini kata kerja sekarang dan akan datang. Present future tense. From now until unlimited time namanya Pak Joko dalam bahasa Inggris apa tuh? Present perfect continuous. Present perfect continuous ke depan ya. Oke. Nah, jadi ditandai dengan you, ya ini dan wawna. Jadi apabila teman-teman baca Quran ada ya atau you di depannya, ada wawna di belakang, itu berarti kata kerja sekarang dan akan datang. Nah, untuk kata kerja ini kita memerlukan 4 poin ya. 4 poin yang kita perlukan. 4 poin. Poin pertama adalah satu bentuknya. Nah, bentuknya dikenal dengan ciri-cirinya. Bentuk kita dapati tadi bentuknya ya, you, wawna, bentuknya kata KKSAD, kata kerja sekarang dan akan datang. Itu bentuknya. Nah, kita juga harus tahu pelakunya siapa. Karena setiap kata kerja sudah mengandung pelaku. Siapa pelakunya? Huruf yang sama, yau dan wawna. Siapa pelakunya? Hum. Nah, hum itu bahasa Inggrisnya apa? Z. Setara Z. Z. Nah. Lalu akar kata. Kata dasarnya apa? Kenapa kita harus tahu kata dasar? Karena kita mau jadikan vocab di vocabulary kita. Apa dirinya? Amina. 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 Artinya aman, sentosa. Lalu polanya apa? Af'ala. Nah, pola-pola ini yang mungkin dalam bahasa Inggris nggak ada ya. Ada pola af'ala, ada pola fa'ala. Nah, setelah kita tahu ini, kita cari akar katanya di kamus. Coba Pak Herman, buka kamus Pak Herman.com, buka kamus Aminah artinya apa? Coba buka kamus dulu. Kita seolah-olah kita betul-betul kita kasih edukasi kepada netizen sana, kita dari nol. Aminah, sebutkan halamannya berapa? Aminah, halaman berapa itu? Iya. Iya, baru punya.
Iya, ya di atas terus. Aminah artinya aman sentosa. Halaman berapa tuh? Halaman 49 Ustaz. 49 dalam kamus Mahmud Yunus ya, halaman 49. Jadi Aminah aman sentosa. Lalu artinya aman sentosa ya. Aman sentosa. Karena dia berpola afalah. Kenapa pola afalah? Domah, sukun, kasrah. Jadi kalau ada dalam kakak tadi nanti berbaris domah di depan, lalu sukun dan kasrah, maka itu berpola afalah. Artinya apa? Kata Aminah tadi, Aminah ditambah alif depannya, dimatikan huruf pertama. Jadi A tadi tambah alif, mati A, maka panjanglah alif pertama tadi, amanah. Maka jadi kata amanah apa artinya? Amanah di situ artinya apa? Tarik ke bawah. Amanah artinya Amanah beriman. beriman. Nah, beriman itu masih bahasa Al-Quran, itu apa? Bahasa Indonesia apa itu? Percaya. 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 Apa-apa, nanti kita komentarin dari Pak Herman Said nanti apakah percaya itu cukup mendampingi beriman atau tidak ya. Orang-orang dan orang yang mereka kita berusaha sekuat tenaga untuk bahasa Indonesia. Mereka telah Sedang. percaya. Tapi percaya dulu ya. Ya. Telah percaya. Mereka sedang percaya. Sedang. Mereka sedang atau akan percaya. Kita coba dulu deh percaya nih. Apakah kata percaya itu bisa mengimbangi iman atau tidak? Nanti kita lihat. Di huruf apa nih? Dengan. Lalu apa? Huruf. Apa yang? Nah, unzila itu kata kerja lampau pasif ya. Kenapa pasif? Itu dampak dari domah kasrah. Domah kasrah itu pasif ya. Lalu kalau kata kerja ini kita buat di sini. Ini bisa kelihatan? Nggak kelihatan? Bisa. Sini bawah. Ini kata kerja pasif. Lalu pelaku ini pasifkan siapa? Huwa. Kemudian kata-katanya apa? 3 hurufnya nazala. Kalau ada lebih dari 3 huruf dalam satu kata, ada alif, buang aja alif. Karena alif, nun, zal, lam, 4 huruf. Dalam mendapatkan 3 huruf, buangnya dan alifnya diabaikan dulu. Karena alif itu mungkin tambahan. Nazala, maka artinya turun. Kalau ini pola afalah, karena pola afalah ya. Kenapa pola afalah? Itu perlu di kelas nanti ya. Pola afalah, dan ini pasifnya. Jadi kalau afalah nazala turun, anzala, coba lihat Pak Herman, nazala, bisa dilihat kamus sebentar. Nazala, coba buka kamus. Di nazala artinya apa? Kemudian cari di bawahnya anzala. Nazala turun, anzala, coba lihat halaman berapa. Anzala menurunkan. Coba. Turun dan menurunkan ya. Kalau pasifnya diturunkan. Kamu lihat Nazalanya turun. Nazala itu turun. Ya, kalau anzalanya diturunkan. Itu pasif tuh. Enggak, yang anzala itu menurunkan dulu. Di bawahnya tuh. Menurunkan. Menurunkan. Jadi kalau lampau. Ya, menurunkan. Kalau ini diturunkan karena dipasifkan. Jadi apa yang diturunkan? Kalau dalam bahasa Inggris pasif apa? Pasif itu ada pula contoh apa yang nantikan. Kalau ini ada pula apa yang nanti UI. Kalau pula afalah UI. Oke. Jadi orang-orang yang mereka sedang atau akan percaya dengan apa yang diturunkan ila huruf ya kepada kata ganti engkau. Nah, kata ganti siapa di sini? Kata ganti Nabi Muhammad SAW. Lalu huruf ya huruf dan huruf apa yang sama ya ini apa yang unzila sama lagi nih terangannya. Jadi kita ambil aja nih mempersingkat waktu. Apa yang diturunkan min qabli. Huruf, ini kakak pasif ya. Min huruf dari ya. Qabli kata benda. Sebelum belakang huruf jar ya. Qabli sebelum engkau. Nah, sebelum engkau itu bendanya apa?
Taurat, Zabur, Injil. Oke, sebelum engkau, kata ganti. Kata ganti engkau ya. Ya, Oke, kemudian wa, huruf, apa artinya? Dan. Nah, insya Allah nggak ada lagi umat Islam yang kata arti wa itu ya. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bi huruf dengan oke, dengan al-akhirah apa tuh? Kata Benda. benda. Kenapa kata benda? Alif lam. Ada alif lam ya, ada alif lam. Juga ada bi-nya. Iya. Dan juga ada tamran buta. Nah, jadi 3 tanda kata benda di situ. Jadi apa artinya ini? Kata-katanya akhara, hari akhir ya. Hari akhir. Nah. Kata ganti. Mereka yukinuna. Nah, kalau ketemu kata kerja, maka kita harus paham 4 poin. Apa poinnya ini? Kata bentuknya apa? Sama dengan yu'minuna. Sama kan? Kakak SAD. Pelakunya siapa? Hum. Oke. Ini juga ya. Ini menyatakan dia hum ya. You sama wauna. Pelakunya hum. Oke. Pelakunya hum. Berarti mereka sedang atau akan. Akar katanya apa nih? 3 hurufnya. Wakana. Ada kemungkinan yakana atau wakana. Coba buka kamus dulu. wakana ya. Wakana atau yakana. Karena ini huruf semidulur lisani. Bisa jadi huruf ini karena dia polanya yu ya, pola apalah. Bisa jadi dari waw atau dari ya. Jadi buka di wakana atau di yakana. Pak Raplis mungkin di wakana, Pak Herman di yakananya. Bagi tugas. Di mana ketemunya nanti? Wakana. Pak Herman yakana, Pak Raplis di wakana. Mana yang ketemu? Yakana. Wakana. Yakana nggak ada. Ya, Pak Herman cari yakana aja, Pak Raplis cari wakana. Mana yang ketemunya? Yakana nggak ada, Ustaz. Bentar. Yakana ya. Ketemu? Belum. Wakana nggak ada ya? Wakana. Belum ketemu. Wakana. Bisa wakana. Yakina. Yakina katanya. Jadi wakana ini, wam ini adalah peleburan dari ya. Nah, jadi kata-katanya adalah yakina. Yakina ya. Yakina. Arti yakina apa? Perkara terang. Saya yakin. Oke. Nah, sekarang polanya pola af'ala. Artinya apa? Karena di pola af'ala, karena doma sukun kasrah. Nah, doma sukun kasrah polanya af'ala. Jadi cari kata af'ala kan kata yakina menjadi aikona. Itu cari aikona. Ke bawah yakina tadi. Aikona. Aikana itu artinya ya, Tat, yakin Ya. dan percaya. Yakin dan percaya. Ya. Yakin dan percaya tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu ya, urusan itu tanpa ragu-ragu. Oke, jadi artinya gini, mereka yakin dan percaya tanpa ragu. Nggak boleh ragu sama sekali ya, tanpa ragu. Selesai kita kan? Nah, sekarang kita ulang lagi. Terima kasih kata per kata sudah kan. Nah, kita susun dalam bahasa Indonesia yang bagus. Dan orang-orang yang mereka sedang akan percaya dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Dan kepada hari akhirat mereka betul-betul yakin tanpa ragu-ragu. Mereka yakin dan percaya tanpa ragu-ragu. Nah, sekarang kita buat bahasa Indonesianya. Coba saya bantu Pak Herman Said. Bagaimana kira-kira bahasa Indonesia yang bagusnya, Pak? Saya coba jadi. Dan orang-orang yang mereka sedang akan percaya dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau, dan dengan hari akhirat mereka yakin percaya tanpa ragu-ragu. Nah, kalau kita buat bahasa Indonesianya, kira-kira bunyinya gimana nih, Pak? Biar ini susunannya udah ini, Pak. Kalau menurut saya dalam pemahaman bahasa Indonesia ini udah baik lah ini. Bagaimana bentuk bahasa Indonesia yang bagus? Kalau
diuraikan secara inilah ya nggak mampu bahasa Indonesia, Pak. Oh, Secara rinci tadi gitu tidak mampu kita. oh gitu. Nah, sekarang kita coba aja paksakan membuat dalam Indonesia-nya. Coba. Ya, Memang dari walazina ya, dari walazina ini dari walazina ya, kalau memang apa alazina aja di sini yang beriman itu di Indonesia kan kita tidak ngerti alazinanya siapa nih orang-orangnya nih, Pak. Ini ya orang beriman. Orangnya iya, beriman. tapi kalau di Indonesia kan kita belum paham itu. Tidak ada. Nggak ada dalam paham Indonesia itu. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya who, Pak. Jadi menggantikan yang di sini, menggantikan yang depan di sini di Indonesia. Itu. Kalau bahasa Inggrisnya who. Nah, coba saya tanya Pak Joko dulu. Who bahasa Inggrisnya itu untuk satu orang dan untuk banyak orang berapa macam, Pak? Kalau itu bisa untuk jamak, bisa untuk tunggal juga, kan? Bisa untuk tunggal, bisa untuk jamak. Kalau di bahasa Al-Quran, kalau untuk tunggal al-lazi satu. Satu lazi. Berdua al-lazaini. Al-lazani atau al-lazaini banyak al-lazina. Jadi di Al-Quran dibedakan 1, 2 dan banyak. Bahasa Inggris who aja. Iya, kita gunakan who. Who itu berlaku untuk apa saja ya? Ya, bisa untuk yang jelas itu hanya untuk manusia, tetapi bisa untuk jamak, bisa untuk tunggal. Oke, jadi nggak bisa bedain ya? Ya, makanya di sini di dalam terjemahannya dengan menggunakan kalimat those who believe. Those who believe. Who ya? Padahal di sini itu kalau banyak who bisa satu, bisa banyak kan ya? Betul. Jadi kalau dikembalikan ke bahasa Quran itu jadi pertanyaan ya, Pak ya. Bisa jadi al-lazi, bisa al-lazina. Andai kan kita buat semua skenario, dikembalikan bahasa Inggris tadi ke bahasa induknya, bahasa Quran, bisa jadi 3 pilihan ya. Bisa al-lazi, bisa al-lazani, bisa al-lazina. Karena who tidak bisa membedakan kapan al-lazi, kapan al-lazani, kapan al-lazina. Oke, sekarang coba kita buat aja dulu. Kita coba dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka dengan beriman. Beriman. Nah, sekarang pertanyaan beriman. Sekarang ini amanah kan beriman. Tadi percaya. Tadi kan bahasa Indonesia kan iman itu kita ambil bahasa Al-Quran. Sekarang kita coba mentransfer ke bahasa Indonesia. Kata percaya. Setuju Pak Herman Said? Kata percaya kita pakai? Percaya Pak, iya. Oke. Sekarang beriman ini konotasinya beriman kepada Allah. Ada kriterianya. Sekarang saya kata percaya. Saya percaya seorang dialog antara, katakan orang awam ya, antara tukang bubur sama tukang apa. Saya percaya kepadamu. Tukang bubur sama tukang tempe, sebenarnya pedagang-pedagang, mungkin titip barang atau beli barang, percaya. Nah, percaya ini memenuhi syarat di sini. Sementara percaya di sini itu harus kepada Allah, keberadaan Allah. Kan rukun iman ada tuh. Rukun iman percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, hari belakang, kemudian kadar baik dan pada buruk. Nah, kata percaya di sini tidak mengandung unsur ke apa itu kan. Jadi memang kata percaya hanya berlaku untuk ukuran manusia biasa, untuk kejadian yang biasa. Tidak bisa aku percaya padamu, saya percaya titip uang, percaya pada titip uang. Apa bisa diganti dengan saya beriman padamu karena titip uang? Kan nggak bisa kan ya. Jadi beriman di sini ya menurut saya ya tidak ada bisa ditarik percaya. Kurang apa dia? Kurang pas. Maka saya cenderung tetap mereka sedang beriman. Ustaz, kalau percaya kepada manusia apa bahasa Arabnya, Ustaz? Ini kan beriman kepada Allah, percaya kepada manusia? Saya karena tidak membahas bahasa Arab, jadi saya nggak paham bahasa Arabnya, Pak. Saya membahas Quran. Ada di Quran, saya bahas. Kalau nggak ada di Quran, nggak dibahas. Metode kita gitu. Jadi kalau bahasa Arabnya apa, nanti tanya ke Bang Yogi. Ini ada Bang Yogi. Bang Buronan Israel. Kalau percaya pada manusia, Siddiq. Siddiq. Nah, tuh. Tidak beriman, Pak. Tidak beriman. Jadi kalau dikatakan percaya di sini, menurut saya tidak apa. Maka saya cenderung tetap memakai kata-kata beriman. Nah, jadi dan orang-orang yang mereka sedang beriman dengan apa yang unzila diturunkan. Nah, diturunkan kepada engkau. Apa itu? Al-Quran. Jadi unzila ilaika itu adalah Al-Quran.
Jadi kita harus percaya penuh kepada Al-Quran. Kenapa? La raiba fi hudal lil muttaqin. Oke, ya, turun mereka. Kemudian dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Apa ini diturunkan sebelum engkau adalah kitab Al-Quran. Oh, sebelum engkau. Taurat, Zabur, Injil. Zabur, Injil. Tentu sesuai dengan apa yang ada diturunkan oleh wahyu dari Allah saat itu. Nah, adapun yang sekarang kita nggak komentarin dah. Pokoknya kita percaya kepada Taurat pernah diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita percaya. Tetapi karena sudah termasuk ke aturan semuanya, kita hanya percaya kepada aturan yang ada sekarang. Kemudian dan kepada hari akhirat lagi-lagi kata bahasa Indonesianya apa Pak? Apa hari akhirat Pak? Ya, hari akhirat itu coba carikan bahasa Indonesianya Pak. Di amanah tadi nggak sepadan bahasa percayaannya, nggak sepadan. Lalu akhirat bahasa Indonesianya apa Pak? Penghabisan. Penghabisan. Hari penghabisan. Habis harinya Pak ya. Sering kedengaran begitu. Hari apa? Hari penghabisan katanya. Iya, bisa nggak itu? Oke, kita pakai lah. Dan kepada hari penghabisan, pernah dengar? Nah, kalau misalnya gini, kalau memang ada misalnya kita kenapa kita pakai? Kenapa kita nggak pakai? Kalau memang ada hari penghabisan. Mungkin nggak tepat juga kali Ustaz. Mungkin nggak tepat juga. Iya, gimana? Saya minta pendapat Pak. Yang mendekati mungkin itu Ustaz, yang mendekati. Apa? Penghabisan itu mungkin dan akhir mendekati karena memang susah padanannya, mencari padanannya Ustaz. Kalau gitu kita bungkus saja bahasa ini kalau kita. Udah kita ambil aja bahasa dia. Hari akhir udah. Nggak usah mikir. Jadi di sini kita nggak usah mikir lagi, gimana kita ambil. Di sini kita juga nggak usah mikir, ambil kayak hari akhir. Menurut KBBI itu hari penghabisan itu memang hari kiamat. Oh, hari penghabisan ya? Penghabisan adalah hari kiamat, artinya lain dari hari. Arti lainnya ada hari penghisapan dari hisab. Itu di KBBI. Kenapa kita nggak pakai bahasa itu ya? Saya belum pernah dengar. Mungkin nggak terbiasa mungkin. Tapi kalau di kamus bahasa Indonesia-nya ada. Oke. Hari penghabisan ya Pak, coba-coba ya. Oke. Dan pada hari penghabisan, saya nulisnya juga kaku saya. Menyebutnya aja ya, aneh karena nggak menyebutnya kaku. Oke lah, hari penghabisan, hari akhir, hari penghabisan. Oke lah. Hari penghabisan. Terkait pertanyaan tadi, saya juga baru ingat percaya pada manusia itu tetap Aminah juga, amin juga, karena Rasulullah kan digelari sama suku Quraisy ini al-amin, orang yang dipercaya. Itu ya bahasa Quran ya. Karena bahasa Quran kita nggak perlu lagi. Bahasa Indonesianya apa? Tapi kalau qayyum sendiri itu seharusnya bangkit. Apa? Qiyamah itu bangkit. Kiamat. Itu masih bahasa Quran, Bang. Masih bahasa Quran. Kita kan minta bahasa Indonesianya ini. Kita tagih ke Pak Irman Said, bahasa Indonesianya apa? Iya, Pak. Kalau kita serapan dari bahasa Quran ya di Indonesia kan itu dicari gantinya kita bisa rubah tapi akhirnya definisinya Pak. Bukan singkatnya, pasti definisi ya. Tariknya. Definisi. Kita akan ganti itu apa akhirat. Penghabisan. Kata ganti yang lain nggak ada kecuali definisinya. Kosakatanya nggak cukup. Karena kita diambil berarti ya simpelnya di situ jadinya bahasa Quran ini Pak. Simpelnya di sana. Jadi kalau kita akan ganti ya nggak ganti dengan definisi yang panjang itu tadi yang lebih tadi. Pakai definisi jadinya ya. Iya. Pakai definisi. Soalnya kalau pakai kalau misalnya menggunakan kata penghabisan sendiri berarti setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Padahal di yaumul akhir itu masih ada banyak hal yang kita lakukan. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan di yang kita alami di akhirat dunia itu. Fana mungkin. Alam fana, lembaganya. Nah, kalau penghabisan berarti kan sudah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada tepat juga, ya. saya rasa. Oke, kalau gitu Bang Yogi kita ambil aja bahasa akhirnya biar kita nggak usah pusing lah ya. Dalam hari akhir aja lah ya. Selama ini kita pakai, oke lah hari akhir mereka yukinuna. Nah, tadi teman-teman kita yakin. Sekarang yakin. Nah, bahasa Indonesianya yakin apa? Seperti yakin juga mau diganti juga susah ke definisi lagi Pak. Kita nggak bisa yakin.
susah Pak kita carinya untuk apa? Mencari kata pengganti ya, bukan definisi. Tapi ya kalau mau lebih jelas ya yakin dihilangkan dengan definisi yakin. Jadi di sini di ayat ini tadi sebelum itu kan ada rezeki kemarin sudah kita serap bahasa Quran bahasa Indonesia. Sekarang ada 3 nih. 1 kata iman, kita ambil. Yang kedua kata akhir, kita ambil lagi. Kedua kata yakin. Nah, yakin. 3 dan 1 ayat ini kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Dan sepertinya apa? Kita bahasa Indonesia tidak ada di situ yang bisa menyamakan bahasa Indonesianya. Nggak ada ya. Nah, mungkin bahasa Indonesia kita kenal sesama paham Indonesia. Bahasa Indonesia kan buktinya banyak menyerap bahasa dari Al-Quran ya, banyak sekali. Saya coba menginventarisasi nanti, banyak sekali Pak. Kata surat, kata soal, kursi, tamis semuanya. Tapi kadang-kadang heran juga kita ambil bahasa dia, tapi kita marah juga ke dia kan. Jujur. Ya bagi orang lain dasar aja banyak dari serapan bahasa. Oke, sekarang mungkin saya ke bahasa Inggris dulu ya Pak Joko. Ya, mungkin bahasa Indonesia sudah memang kita akui lah. Saya juga merasakan pada saya menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia, saya mencoba keluar dari out of the box Pak ya. Apalah bahasa Indonesia-nya asli lah ya. Di luar dari serapan yang kita ambil selama ini apa ada nggak? Ternyata memang banyak kita nggak punya, terus terang banyak kita nggak punya. Nah, sekarang coba bahasa Inggris lagi. Dalam bahasa Inggris Pak Joko terjemahnya apa Pak Joko? Kalau bahasa Inggris ini justru tidak ada kata khususnya. Ini digunakan menggunakan kata year after. Year after. Jadi setelah sekarang gitu loh, salah seperti itu. Oh, year after ya. Iya, menggunakan kata year after. Jadi bukan the last day, bukan juga gitu. Jadi menggunakan kata year after. Cuman kan sekali lagi year after itu sendiri kan itu kan sebetulnya kan terdiri dari 2 kata. Jadi artinya untuk menerjemahkan hari akhir atau hari kiamat itu memang tidak ada dalam bahasa Inggris. Seperti itu kan. Ya, year after ya. Year after. Iya, tahun berakhir itu apa tuh? Here. Iya, setelah di sini. Ya, setelah ini. Oh. Jadi besok juga setelah ini Pak jadinya. Betul, lah itu tadi. Makanya tadi saya katakan, ya. Berarti dia lebih kurang lagi kosakata daripada Indonesia. Betul, ya itu lebih anu lagi. Berarti kiamat hari akhir bisa besok dong Pak, kalau here after. Betul. Jadi bisa kalau dalam bahasa Indonesia itu malah lebih banyak menyerap dari bahasa Al-Quran, itu mungkin sedikit banyak kita bisa mengerti, bisa paham. Tetapi di dalam bahasa Inggris justru ini jauh melenceng kalau dipahami. Nah, sekarang tadi belief Pak ya. Tadi kan beriman belief. Nah, belief ini bisa dipakai untuk orang yang sedang pacaran. I believe you. Iya, betul. Nah, sekarang bisa nggak dipakai kita pacaran? Saya beriman kepadamu. Bisa nggak itu? Ya, kalau disetarakan ya. Bang Yogi, bisa nggak Bang Yogi di Arab sana orang mencintai, saya believe padamu, saya beriman kepadamu. Kira boleh nggak begitu Bang Yogi? Pak, maaf, setahu saya kalau iman itu dalam bahasa Inggris, setahu saya maaf ya. Ini di dalam keterbatasan saya dalam bahasa Inggris. Itu artinya faith, Pak. Apa? Bukan belief. Faith. Apa? F-A-I-T-H. Iman. F-A? Bukan belief. Itu kan Pak Joko mengambil dari terjemahan yang ada. Fanta Alpha India. Fanta Alpha India Tango Hotel. Oh, gitu. Fight gitu ya. Fight. Gimana Pak Joko? Fight ini gimana bedanya dengan belief Pak Joko? Apa beda fight dengan belief? Ya kalau dari Al-Quran terjemahan yang saya peroleh atau yang saya miliki ini memang menggunakan kata belief. Saya tidak mempunyai kosakata yang seperti tadi disebutkan. Bang Yogi dapat dari mana faith itu? Jangan Bang Yogi yang salah. Pak Yogi. Saya gini Pak, saya dulu pernah diskusi sama seseorang dari yang mualaf di Australia. Dia dua Quran terjemahan Pak, dua-duanya beda Pak. Mungkin untuk memperkaya Pak Joko, saran saya Pak, mungkin 2 atau 3 Quran yang terjemahan bahasa Inggris bisa Bapak pakai nanti.
untuk kita analisa kita di sini, Pak. 2 atau 3. Jangan-jangan tiga-tiganya beda-beda. Ya, baik. Nah, Baik, gitu, baik, Pak. Pak. Sehingga nanti pada saat Bang Yogi bilang faed, mungkin ada juga. Sekarang Bapak kan nggak keluar dari, yang penting jangan keluar dari terjemahan yang ada dulu. Bapak bertahan dulu dengan terjemahan yang ada, karena itu dianggap sudah mendekati ya. Nah, oke. Iya. Jadi tadi kata beriman 1, bahasa Inggrisnya. Kemudian saya mau tanya lagi arti kata akhir tadi kan apa tadi namanya? Ya, after here, hereafter. Hereafter. Kemudian yang yukino, Pak, yukino yakin, apa di situ? Yang yakin. Yang dibilang Bang Yogi itu ya ada di ini di bahasa Inggrisnya faith over fear. Itu artinya kira-kira iman di atas rasa takut. Jadi yakin. Oh, iman dasar takut. Mana pula ya? Dia definisi lagi bukan faith over definisi fear. lagi. Nah, sekarang saya tanya Pak Joko dulu. Pak Joko, yukinuna itu Pak Joko di sana diterjemahkan apa Pak Joko? Gimana, Tat? Gimana? Yang kalimat yukinuna, apa terjemahan di situ? Yang yakin tadi ya, di pengunjung ayat. Oh, kalau di sini hanya disebutkan and are certain of the hereafter. Certain. Apa? Certain. Certain apa tuh? Certain. Oh, certain. Ya. Certain itu kira artinya apa ini? Certain. Certain ini arti bahasa Indonesia apa ini? Kata certain dikonversikan bahasa Indonesia. Bapak lihat di kamus bahasa Indonesia, Inggris bahasa Indonesia, certain artinya apa? Certain itu pengertiannya sama dengan sejumlah Certain pakai T bakal. Kan certain gini kan? Ya, itu artinya yakin kalau ini. Certain. Ya kan certain gini kan? Iya. Nah, sekarang Charlie, Echo, Romeo. Di kamus Inggris yakin juga artinya ya certain. Certain yakin. Yakin, Pak. Certain itu yakin. Ya, bisa diartikan yakin di situ memang. Yakin, certain or invite. Ya. Yakin ya. Orang ini saya yakin di sini Pak, dia kaitannya kepada hari akhirat gitu. Yakin tanpa ragu-ragu. Bisa nggak certain itu mewakili yakin tanpa keraguan sama sekali? Bisa nggak mewakili itu? Ada saat kata certain dipakai, satu subjeknya itu tidak ada keraguan sama sekali terhadap peristiwa itu. Seperti ini kan yukinun itu katanya adalah yakin tanpa ragu-ragu. Kata-kata ikona itu loh. Tidak ada sedikit pun peluang untuk ragu sama sekali, nggak ada. Yakin betul yakin. Nah, certain ini bisa nggak seperti itu? Ada nggak orang certain tapi bisa ragu dia? Bisa nggak? Ada kemungkinan. Katanya certain yakin itu percaya percaya dengan ada evidennya, bukti-bukti. Itu kalau cuma belief saja bisa karena perasaan saja percaya. Di bahasa Indonesia kan kayak gitu Bu ya. Orang keuangan, orang finance. Oke, kita mungkin dari sisi kebiasaan. Mungkin Pak Joko dari faktor, Pak Joko kan dari Bang Yusuf, Pak Joko kan dari guru bahasa Inggrisnya Pak. Jadi kita pakai pendapat Pak Jokonya. Ya. Saya di sini pakai Pak Joko karena guru bahasa Inggris dan Pak Herman dari bahasa Indonesia-nya. Kita mungkin sebagai cuman masukkan aja di kamusnya gitu. Boleh, apa-apa. Ya, Pak Joko gimana Pak Joko? Jadi saya ulang dalam bahasa Indonesia-nya, dan orang-orang yang ini pun pun nggak setara dengan alazina. Jadi di sini mestinya ada tingkatan hu. Jadi ada hu satu orang, ada hu untuk 2 orang, ada hu untuk banyak orang. Sementara dalam bahasa Inggris hanya hu, dikenal hu. Satu persoalan di situ. Nah, yuk minuna juga tadi belief, ada faith ya. Jadi beriman itu betul-betul ada persyaratannya. Jadi beriman itu ada rukunnya, ada urainya. Nah, tidak bisa dikatakan beriman sembarang beriman. Nah, kemudian kata-kata yang ketiga tadi akhir. Dan akhir gambar yang keempat. Ada 4 kata di sini yang menurut saya punya potensi untuk merubah makna dari terjemahan asli Al-Quran kepada bahasa manapun yang ada di bahasa kita. Nah, bahasa Indonesia kita mengadop aja Pak. Kadang-kadang misalnya saya lihat nenek moyang kita dulu bahasa Indonesia, dia mengadop aja daripada nanti susah, jaga aja dan orang-orang yang beriman. Nah,
Diambil kata aman itu langsung dari bahasa Quran sendiri. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau, dan pada hari akhir diambil lagi. Jadi diambil satu, diambil dua, dan mereka pada hari akhirat sangat yakin, tanpa ragu-ragu. Diambil lagi di sini kata yakin tadi. Jadi kita memang betul-betul mengadop bahasa aslinya. Itu dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam bahasa Inggris tadi Bapak, mungkin menurut saya sedikit ada, ini pendapat saya Bapak, sedikit ada ada potensi untuk merubah arti. Kalau dikembalikan, atau mungkin banyak orang bisa berbeda menerjemahkan belief di sini ya, antara belief yang dimaksud dengan amanah dengan belief, saya melihat ada sedikit berkurang kadarnya Pak Joko. Saya melihat berkurang kadarnya sedikit. Jadi antara iman dan belief itu tidak dikaitkan kepada bahasa bahasa agama. Belief itu tidak hanya dunia ya Pak. Iya, iya. Tidak mungkin I believe you lalu kaitannya kepada the God. Bisa berlaku untuk manusia. Sementara beriman dalam bahasa Al-Quran nggak bisa. Saya beriman kepadamu nggak bisa. Saya bisa ke Pak Joko nih. Kalau saya bahasa Inggris kan terima belief jadi kan I believe you. Bisa kan Pak Joko? Bisa. Nah, saya percaya padamu maksudnya bisa, tapi saya beriman padamu nggak bisa. Ya, betul, betul. Itu jadi artinya pada saat menerimakan iman, yu'minuna ke bahasa Indonesia, sedikit terjadi degradasi. Sehingga kita mengambil tetap kata-kata beriman. Saya lebih senang mengatakan kata beriman. Dan orang-orang yang berkata beriman. Jadi tidak ada sedikit berkurang kadarnya. Mungkin itu yang dari saya tentang ada catatan saya, ada bahasa Indonesianya seperti tadi, kemudian bahasa Inggrisnya ada berapa catatan tadi, satu kata who, satu lagi kata beriman, satu kata akhir, dan satu kata yakin. Silakan yang lain ada komentar ataupun pertanyaan, silakan Pak. Mungkin saya mulai dari Pak Herman Said dulu, kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan atau apa, silakan Pak Herman Said. Di sini kalau dalam kita orang Indonesia Pak membaca yang diterjemahkan ya, yang ini itu agak dikit lagi akan kurang lengkap Pak. Kurang lengkap. Ya. Kan beriman pada apa diturunkan maksudnya ya pada apa kan kadang-kadang orang kita pada apa itu pada ini Pak agak sedikit ada kata-kata yang baru lah. Pada apa ya itu kurang seperti kita pertanyaan ya. Tapi bisa langsung digantikan yang saja itu bisa orang akan mengerti. Gitu. Yang diturunkan beriman di bahasa kita ini memang otomatis itu beriman kepada Tuhan ini ya. Oke, kalau gitu memang itu maksudnya Pak. Kita beriman sama siapa tapi pas kita langsung kalau beriman bahasanya memang bahasa memang spesial ya karena dari serapan itu langsung beriman. Kita dalam berbahasa Indonesia seperti kayak bahasa. Oke, kalau itu kita baru aja Pak. Jadi dan orang-orang yang kalau mau lengkap dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kepada beriman kepada yang diturunkan ya. Oke, nggak apa-apa. Pada apa yang diturunkan? Kata apanya nggak usah disebut. Tapi takutnya di sini Pak orang beriman ini kalau orang secara ini katakanlah kita kan bermacam-macam agama ya. Maka orang Kristen kan membacanya berimannya kan sama Tuhan dia berarti sangat beda dengan kita ini. Kalau saya lebih lengkapnya di sini kalau memang si pembaca ngerti betul ya beriman pada Allah emang sudah ini Pak itu lebih jadi mencernanya orang akan lebih spesifik lagi. Apa yang diturunkannya ya? Apa yang diturunkan kepada Muhammad pada engkau ya? Iya. Oke. Pada engkau dan yang diturunkan dan yang diturunkan tapi apa kita buang Pak? Yang diturunkan sebelum engkau. Iya. Sebelum engkau yaitu Taurat Zabur Injil kan engkau dan kepada hari akhirat hari akhir hari kiamat mereka betul-betul percaya mereka yakin tanpa ragu tanpa ragu karena ada tanpa ragu. Oke bisa adaptasi dengan membuang kata apa tadi
Dan orang yang beriman kepada yang diturunkan orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, Muhammad, dan yang diturunkan sebelum engkau, dan kepada hari akhir mereka yakin tanpa ragu. Oke. Ya, saya tadi tetap kita pakai kata beriman, kata akhir, dan kata yakin. 3 aja catatan dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini ada bahasa serapan beriman sama yakin ya. Ya, satu lagi akhir. Akhir satu, Pak. 3. Akhir satu. 3. Ya. Nah, bahasa Inggris nggak ada serapan. Dalam bahasa Inggris ada serapan nggak, Pak Joko? Kalau bahasa Inggris itu kata bentukan, Zat. Dibentuk dari kata apa dengan apa. Nah, itu dibentuk biasanya, Zat. Contohnya nggak, Pak? Itu seperti kata hereafter itu kan bentukan, Zat. Oh. Ya, apa tadi? Hereafter itu kata bentukan dari kata ye dan after kan di situ. Akhirat tapi itu berarti, Pak. Tapi kan hereafter itu kata majemuk apa? Ada nggak menggunakan kata majemuk? Hereafter. Hereafter setelah di sini. Ini kata majemuk nggak, Pak? Hereafter itu kan menjadi satu kata, Tat. Majemuk ya, kata majemuk nggak? Iya. Oh. Itu penyatuan kata menimbulkan satu arti kalau di bahasa Indonesia itu. Ya. Bisa mengatakan hereafter. Seperti meja hijau kan pengadilan gitu. Oh ya, betul. Tapi hereafter saya mengatakan kalau itu artinya nggak bisa juga mengatakan itu hari akhir setelah di sini. Ya. Nggak bisa mewakili hari akhir itu. Betul. Kan ini bisa dipakai kalau misalnya dalam bahasa Al-Quran, bahasa Indonesia, kalau orang bahasa Indonesia mengatakan hari akhir, kita sepakat semua itu hari kiamat. Nggak akan ada berbeda pendapat kita kalau disebut hari akhir. Kalau hereafter bisa dipakai nggak dalam kata-kata lain? Selain dari kejadian hari kiamat, bisa nggak dipakai, Pak? Kita tidak pernah menemukan di sini. Jadi ya memang itu tadi kembali lagi tadi ini kan pembentukan kata karena dibutuhkan untuk menerjemahkan dari hari akhir atau hari kiamat itu. Oke. Jadi kalau saya melihat ini kita belum ketemu lagi kata taskurun ya, sudah ada sedikit gap ya. Kalau gitu Pak Joko kalau bisa 2-3 bisa terjemahan, ada pembanding nanti. Bisa saya karena pernah melihat 2 bahasa, 2 terjemahan itu jauh beda, Pak. Ya, beda. Jadi akhirnya ngikut selera dari si penerjemah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sedikit banyaknya ada standar, Pak. Kita sudah di Indonesia. Bentar, Pak. Apakah di Inggris ada tata bahasa yang belajar tentang bahasa Al-Quran, bahasa Inggrisnya, Pak? Di Indonesia kan ada nih, seperti Nosaraf. Di situ ada Nosaraf nggak? Misalnya setahu Bapak ya. Belum pernah kita temukan, Dat. Nah, kalau gitu mungkin bisa dicari, Pak ya. Ada nggak Nosaraf dari bahasa Quran ke bahasa Inggrisnya? Apa bahasanya itu? Kita ada di sini. Kita para kiai-kiai kita, para sesepuh kita dulu memang sudah mengambil udah lama ya. Mungkin di Inggris atau di Amerika sana kan mungkin Islam belum masuk situ ya, Pak ya. Jadi tidak tersosialisasi sehingga mungkin tidak banyak di situ dikenal. Nah, mungkin itu nanti. Nah, jadi kemungkinan apa itu? Kalau saya melihat kemungkinan deviasi itu ada deviasi ya. Karena saya melihat seperti Bismillahirrahmanirrahim sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu coba Bapak baca terjemahannya, Pak. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah dalam terjemahannya, coba, Pak. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Artinya apa itu? Apa artinya? Ya. Di Indonesia kan? Memang kalau di Indonesia kan ya pengertiannya di sini hanya dengan nama Allah yang gracious itu ya, yang apa tuh? Gimana ya? Apa tuh tulisannya? Maha Pengampun. Apa? Pengampun. Merciful, yang penyayang. Ya ada kemiripan ke situ, cuman apakah ini juga bisa digunakan di dalam bahasa Al-Qur'an ya? Saya juga tidak bisa paham persis seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lebih banyak lintas lagi, Pak ya. Baik Bapak sekalian, kita sudah dapat gambaran dan memang dalam terjemahan itu saya merasakan pertama ya karena saya berkecimpung di terjemahan bahasa Indonesia,
saya banyak sekali menemukan kata-kata yang memang padanan dalam bahasa Indonesia nggak ada. Nah, mungkin orang tua kita dulu, kakek nenek kita, ulama-ulama kita tidak bijak. Daripada bertentang belakang hari, mereka langsung ambil mentah-mentah bahasa Al-Qur'annya. Jadi nanti mungkin beranggapan gini Pak, konsep dia ambil dulu bahasa Indonesianya, jadikan bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau ditemukan kata di belakang hari oleh cucu saya, silakan ganti. Tapi sampai saat ini kita belum bisa mengganti kata yang ada dalam Al-Quran itu untuk bahasa Indonesia yang aslinya. Jadi orang nenek moyang kita ngambil aja dulu, ulama-ulama kita ngambil aja dari bahasa Al-Quran. Itu banyak sekali kata-kata yang diambil, seperti rezeki diambil utuh, kata beriman diambil utuh, kata kursi diambil utuh, kata ilmu diambil utuh. Dia banyak kata, soal diambil utuh. Banyak kata yang diambil utuh, Pak. Karena belum ditemukan bahasa Indonesianya. Akhirnya dijadikan itu bahasa Indonesia. Nah, itu yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu. Dan saya juga setuju dengan itu, daripada nanti istilah artinya sedikit terdeviasi ya. Daripada berubah arti di belakang hari, nanti bagus diambil apa adanya aja dulu. Yang harus dipertahankan, Pak, setuju Pak. Itu harus dipertahankan, Pak. Kan banyak yang hilang, Pak. Banyak yang hilang gitu kan. Ya. Seperti minggu kan, akad dulu kan akad, sekarang ya. Jadi minggu. Ada lagi yang lainnya Pak, istilahnya diganti dengan bahasa Inggris. Iya. Itu. Al-Jabar. Ini salah fungsi satunya channel kita ini Pak untuk kalau bisa menambah lagi kita ambil dari apa? Dari Al-Qur'an ini, bahasa Al-Qur'an ke bahasa Indonesia. Karena kan lebih lengkap, lebih komplit. Apa sudahlah kita tidak kita bisa bayangkan bagaimana sempurnanya gitu. Iya. Oke, bisa berikan kesempatan kepada Pak Herman dan Pak Raplis untuk berkomentar ini. Silakan Pak Raplis dan Pak Herman kalau ada yang bertanya. Terima kasih Ustadz. Saya Ustadz. Ya, silakan. Saya dapat bisa nggak saya tarik kesimpulan gini, Pak Ustadz? Dari beberapa terjemahan dicoba, maka kita tidak bisa pegang itu semua terjemahan itu, akhirnya kita peganglah yang asli. Jadi teks asli dalam tulisan Al-Quran itulah yang kita pegang yang paling utama. Dan kita berusaha mempelajari untuk bisa jangan melenceng gitu dari apa yang dimaksud dengan ayat itu. Itu Ustaz. Jadi nggak bisa kita ambil terjemahan, nanti terjemahan kita ketika kita kembalikan ke Al-Quran bisa lain katanya gitu. Kata akar katanya atau kata dasar di Al-Qur'annya. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya melihat membaca terjemahan aja, harus benar-benar tahu apa itu gramatikanya itu, Ustaz. Ini itu aja, Ustaz. Oke, artinya walaupun salah terjemahan kita, ibarat ngukur nih Pak Herman, kita mengukur satu standar nih, kita pakai ukuran patokannya. Kalaupun meleset, ya sedikit meleset. Tapi kalau kita ukur dari yang bekas ukuran orang, misalnya si A nih, ngukur dari satu ukuran, lalu kita ngukur ke si A juga. Jadi antara ukuran kita dengan yang si A mengukur tempat standar ukuran berbeda. Apalagi ngukur dari yang orang keempat, orang kelima. Nah, kita walaupun alat ukurnya juga berbeda juga. Wah, menyimpang. Kalaupun kita salah sedikit, walaupun kita ngukur tempat yang asli, kalaupun salah itu tipis, sedikit salahnya. Tidak terlalu jauh. Tidak jauh. Deviasinya nggak jauh. Nah gitu maksud saya. Tapi kalau kita terjemahkan dari bahasa terjemahan, belum lagi pemahaman kita terhadap bahasa itu bisa jadi jauh lagi perbedaannya. Iya betul. Ya itu Ustaz. Itu yang dapat saya tangkap dari diskusi yang siang ini gitu Ustaz. Oke. Saya ke Pak Raplis dulu, baru habis ke Pak Yusuf ya. Silakan Pak Raplis, kalau tempat Pak Raplis gimana? Oke, Pak Ustadz. Di sini tergambar sudah Ustadz ya. Jadi bagaimana kalau kita kaitkan dengan bahasa Indonesia, tadi kan kita punya itu pakar bahasa Indonesia Bapak Yusuf, Bapak Herman, sorry. Kan memang susah mencari padanannya, nggak ada padanannya Ustadz. Ya, kita bicara satu kata saja akhir, tidak ketemu. Begitu juga dengan bahasa Inggris tadi. Jadi makanya tidak salah Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu di Arab memang banyak hikmahnya. Di samping bahasanya lengkap, tinggi, dan seterusnya. Begitu, Ustaz. Sudah dicerna. Oke. Mungkin itu barangkali, Ustaz. Oke. Mungkin saya ke Bang Yusuf lagi. Silakan Bang Yusuf kalau ada ditambahin, Bang Yusuf. Ya, saya cuma mungkin nambahin dari bahasa Al-Quran ke bahasa-bahasa lainnya. Contohnya kita tadi bahas di sini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu dari kita lihat dari sisi kosakata jauh sekali Al-Quran itu lebih lengkap dan lebih tinggi ya bahasanya itu, kata-katanya itu.
contohnya aja kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kita bandingkan kata ganti saja kan udah pernah lihat ya. 14 ya. Al-Quran itu 14, bahasa Inggris itu 6. Kita belum bicara itu loh Pak, itu belum sampai ke sana. Contoh ininya dulu ya. Iya. Al-Quran itu contohnya orang ketiga, orang kedua itu dalam bahasa Inggris you semua kan. Ya. Nah, di Al-Quran dibedakan. Nah, itu kan kosakata Al-Quran itu bilang lengkap. Itu saja kita tambahin. Iya. Tadi aja ketahuan juga who. Who tadi kan Al-Quran juga ada al-lazi, ada al-zani, ada al-zina. Saya kira cuma who satu aja. Nah, jadi memang ya apa ya. Jadi demikian Bapak sekalian. Saya pikir kita makin yakin lah bahwa Al-Quran itu bahasa yang sempurna ya. Kita tidak berbuat, kita undang Pak Herman Said yang mungkin menguasai dalam bahasa Indonesia, Pak Joko juga menguasai dalam bidang bahasa Inggris ya. Saya selama ini terus terang Pak ya, saya merasakan seperti mimpi sendiri. Saya ingin mempertemukan ini, tapi saya mengatakan saya bahasa Al-Quran itu hebat, tapi saya sendiri nanti ngaku sendiri aja luka kata orang kan. Tapi dengan adanya bapak-bapak Nabi saya, paling tidak kita bersama-sama bisa merasakan memang Al-Quran itu adalah bahasa langit Pak. Kita belum masuk ke ayat lain, nanti ada di tengah-tengah, ada kata yang betul-betul memerlukan 2-3 kalimat. Di takwa kemarin depan itu kan takwa, itu perlu berapa kata itu. Menurut saya kata takwa itu nggak ada terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nggak ada itu. Karena diterjemahkan ke bahasa takut beda. Takut itu bukan nggak sama dengan takwa. Saya takut kepada singa, saya bertakwa kepada singa nggak sama Pak. Jadi kata takwa nggak bisa diterjemahkan takut. Akhirnya tetap aja bertakwa terjemahannya. Kan nggak bisa diganti. Kata takwa ini terjemahnya apa ini? Nggak ada Pak. Nah, jadi orang tua kita dulu sangat bijak Pak. Mungkin demikian Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, kami sudah mencoba membahas dalam terjemahan gramatikal Quran. Karena ini bahasanya gramatikal, tentu kami membandingkan dengan bahasa yang ada. Jadi sekali lagi, gramatikal itu adalah mengulas kata per kata, pas status kata, kata akar, betul-betul apa katanya tersebut, lalu apa pada kata dalam Indonesia, tentu itu ya. Kalau kita baca tafsir sudah selesai ya, karena kita membahas dari segi gramatikal, memang agak sedikit lain dari yang lain ya. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Neti sebagai pembicara. Silakan Mbak Neti. Iya, Masya Allah Ustadz. Ternyata sangat berbeda sekali getaran semangatnya saat mendengarkan, menyimak di YouTube dan langsung melihat begini. Ya, alhamdulillah sekali. Dan saya merasa menjadi orang yang sangat buta gitu untuk Al-Quran. Benar sekali mungkin tadi yang dikatakan Al-Ustadz Rizal ya, bahwa Al-Quran adalah bahasa yang sempurna. Karena itu adalah bahasa Allah gitu ya, sang pemilik langit dan semesta gitu. Terima kasih, semuanya sehat-sehat terus ya Ustadz ya. Dan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang ada di ruang Zoom ini. Salam hormat selalu dari saya. Dan terima kasih pula kepada sahabat-sahabat ISDN semua yang insya Allah mata, telinga, dan pikiran kita menjadi saksi atas ibadah kita kepada Allah pada siang hari ini. Semangat belajar, semangat sehat, selalu kita akan bertemu lagi dalam kajian gramatika Al-Quran lainnya. Mohon dibukakan pintu maaf saya yang selebar-lebarnya dan keikhlasan untuk mendoakan selama dalam kajian ini atau dari awal tadi membuka ada kata-kata yang hilaf dari saya. Mohon maaf Bapak-bapak, Ustadz. Terima kasih karena segala kekurangan adalah milik saya dan kebenaran itu murni dan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.